Selamat pagi, nama saya Harut Jefferson. Saya akan melakukan tugas KKD, yaitu mengenai asuhan nutrisi pediatri. Selamat pagi Ibu, nama saya Dr. Harut, dokter jaga di puskesmas ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Oh, anaknya ini ya, sudah lama masih kurus ya. Umurnya berapa Bu? Umurnya 10 bulan. Oh, baik. Biasanya itu dikasih makannya apa Bu? Udah 10 bulan. Oh, makannya biasanya bubur sama tepung ya. Kalau asinya? Oh, asi kadang-kadang aja ya dikasihnya ya. Oh, tapi dulu sering minum asinya. Iya, dulu. Oh ya. Berarti pas 3 bulan itu minum asinya banyak. Baik. Saat lahir itu bagaimana Bu? Ada komplikasi nggak saat melahirkannya? Oh, tidak komplikasi ya. Baik. Ibu saat lahir itu umurnya berapa Bu? Saat hamil? Oh, umurnya 30 tahun. Anak kedua ya Bu? Oh, baik ya. Kalau begitu setelah mendapatkan anamnesis akan dilakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan dan pemeriksaan antropometri, dan setelah pemeriksaan antropometri hasilnya akan diplotkan ke dalam kurva WHO dan didapatkan bayi ini beratnya atau anak ini beratnya 6,2 kg dan tinggi badannya itu 70 cm. Lalu setelah diplotkan pada kurva WHO, kurva height for age didapatkan -1 standar deviasi, berarti masih normal tingginya. Tapi WAZ-nya atau weight for age skornya itu kurang dari -3, berarti anaknya ini gizi buruk. Dan pada weight for height z-skornya itu kurang dari -3 standar deviasi. Setelah didapatkan diagnosis gizi buruk, lalu diperhatikan adalah kebutuhan kalorinya. Untuk melihat kebutuhan kalori, perlu dilihat dulu berat badan idealnya. Berat badan ideal ini didapatkan dari menghitung height age-nya, jadi umur tinggi badannya. Jadi karena tinggi badannya 70 cm, berarti jika dilihat dari kurva length for age-nya itu berarti usia tinggi badannya hanya 7,5 bulan. Pada usia 7,5 bulan, berat badan idealnya juga adalah 8,5 kg. Untuk berat badan 8,5 kg dan berdasarkan umurnya 10 bulan, maka bisa dihitung kalori minimal per hari adalah 110 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Karena berat badannya adalah 10 kilo karena berat badannya adalah 8,5 kg dan recommended daily allowance tadi kan adalah 110 sampai 120 kilokalori per kilogram per hari. Maka kebutuhan kalorinya per hari adalah kurang lebih 850 sampai 1000 kilokalori per hari. Dan karena anak ini adalah anak gizi buruk, maka perlu diberikan susu F75. Sesuai dengan fasenya adalah fase stabilisasi dan dilanjutkan dengan fase rehabilitasi. Untuk fase stabilisasi itu diberikan susu F75 setiap 2 jam. Dan berdasarkan perhitungan tadi, karena kebutuhan perharinya adalah 880 kilokalori per hari, dan karena pemberiannya ada setiap 2 jam, dan pada susu F75 ini didapatkan 75 kilokalori per 100 ml, maka harus dicarikan berapa mililiter F75 yang diberikan per hari. Dan didapatkan anak tersebut memerlukan 586 ml susu. Karena pada anak gizi buruk, pada fase stabilisasi hanya diberikan 50-75% kalori yang dibutuhkan per hari karena mencegah sindrom refeeding. Kalau begitu, karena sudah didapatkan angka kurang lebih 600 ml dan diberikan tiap 2 jam dalam waktu 24 jam, berarti dalam tiap 2 jam ini diberikan
mililiternya itu 600 dibagi 12, berarti diberikan kurang lebih 50 ml susu setiap 2 jam. Setelah melalui fase stabilisasi, lanjut ke fase rehabilitasi dengan diberikan susu F100 dan juga melihat apakah anak tersebut ada perbaikan atau tidak klinisnya, seperti appetite-nya meningkat atau nafsu makannya meningkat dan lain-lain, dan tidak dibebaskan untuk makan apapun. Ya, maksudnya dibebaskan untuk makan apapun juga yang dimau. Setelah itu dimonitoring juga apakah ada alergi susunya atau dia ada muntah atau mual saat meminum susu, dan juga toleransinya apakah ada diare. Dan bisa diakses dari peningkatan berat badan pada fase stabilisasi, apakah ada peningkatan berat badan kurang lebih 5-10 kg per hari. 5-10 gram per hari. 5-10 gram per kilogram per hari. Baik, sepertinya untuk kasus ini sudah selesai. Terima kasih.